my channel Digital Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Digital Edu. Kabar kali ini kami akan sharing tentang cara mendesain proyek profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka. Sebelum kita lanjut, tekan like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info terbaru dari Digital Edu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah suatu kebaruan yang signifikan dalam kurikulum Merdeka. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga merupakan upaya untuk mencapai profil pelajar Pancasila dengan menggunakan pembelajaran kurikulum Merdeka. Perancangan pembelajaran berbasis proyek bukanlah hal yang sederhana dan mudah dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membantu satuan pendidikan melalui pelatihan, pendampingan, penyediaan panduan yang dapat digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran ini, dan juga contoh-contoh konkret bagaimana proyek dirancang dan dinilai. Untuk itu dibutuhkan suatu perencanaan yang matang agar pelaksanaan proyek penguatan profil belajar Pancasila dapat berjalan di suatu satuan pendidikan. Berikut ini beberapa tahap dalam mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini, menentukan durasi pelaksanaan untuk setiap tema proyek yang dipilih dapat disesuaikan dengan pembahasan tema. Durasi dapat dipilih antara 2 minggu sampai 3 bulan, tergantung tujuan dan kedalaman eksplorasi tema. Jika satuan pendidikan bertujuan untuk memberikan dampak sampai pada lingkungan di luar satuan pendidikan, maka bisa jadi durasi pelaksanaan proyek membutuhkan waktu yang lebih lama. Di luar durasi waktu pelaksanaan proyek, satuan pendidikan mengatur kembali jadwal belajar mengajar seperti biasa. Mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak, secara umum ketentuan total waktu proyek adalah sekitar 20 hingga 30% beban peserta didik per tahun. Pimpinan satuan pendidikan menentukan alokasi waktu pelaksanaan proyek dan dimensi untuk setiap tema, agar dapat memetakan sebaran pelaksanaan proyek pada satuan pendidikan tersebut. Berikutnya adalah membentuk tim fasilitasi proyek. Pimpinan satuan pendidikan menentukan pendidik yang tergabung dalam tim fasilitasi proyek yang berperan merencanakan proyek, membuat modul proyek, mengelola proyek, dan mendampingi peserta didik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, strategi membentuk tim fasilitasi proyek bisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Pimpinan satuan pendidikan menentukan seorang koordinator proyek, bisa dari wakil kepala satuan pendidikan atau pendidik yang mempunyai pengalaman mengembangkan dan mengelola proyek. Apabila mempunyai SDM yang cukup, tentukan seorang koordinator dari masing-masing kelas. Misalnya 1 orang koordinator kelas 1, 1 orang koordinator kelas 2, dan seterusnya. Koordinator mengumpulkan pendidik-pendidik perwakilan dari setiap kelas atau apabila SDM terbatas, perwakilan dari masing-masing fase. Terakhir, koordinator memberikan arahan untuk merencanakan dan membuat modul proyek untuk setiap kelas atau fase. Tim fasilitasi proyek dapat ditambah, dikurangi, atau ditiadakan sesuai kebutuhan setiap satuan pendidikan. Dilihat dari jumlah peserta didik dalam satu satuan pendidikan, banyaknya tema yang dipilih dalam 1 tahun ajaran, keterbatasan jumlah pengajar, atau pertimbangan lain sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
Berikutnya tentang identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Pimpinan satuan pendidikan dapat menilai tahap pelaksanaan proyek berdasarkan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Penentuan topik spesifik dari tema besar, tim fasilitasi proyek, atau dapat juga bersama peserta didik, menentukan ruang lingkup isu yang spesifik sebagai proyek. Berikut ini identifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek. Yang pertama, tahap awal. Satuan pendidikan belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Konsep pembelajaran berbasis proyek baru diketahui pendidik. Sekolah menjalankan proyek secara internal atau tidak melibatkan pihak luar. Yang kedua adalah tahap berkembang. Sekolah sudah memiliki dan menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami sebagian pendidik, dan sekolah mulai melibatkan pihak di luar sekolah untuk membantu salah satu aktivitas proyek. Yang ketiga, tahap lanjutan. Pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan sekolah. Konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami semua pendidik. Sekolah sudah menjalin kerjasama dengan pihak mitra di luar sekolah agar dampak proyek dapat diperluas dan direplikasi secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah pemilihan tema umum. Dalam hal ini, tim fasilitasi bersama pimpinan satuan pendidikan memilih minimal 2 tema, atau bisa fase A, B, dan C, serta minimal 3 tema atau fase D, E, F. Dari 7 tema yang ditetapkan oleh Kemendikbud-Dikti untuk dijalankan dalam 1 tahun ajaran berdasarkan isu yang relevan di lingkungan peserta didik. Berikut ini pemilihan tema umum dapat berdasarkan yang pertama, tahap kesiapan satuan pendidikan dan pendidik dalam menjalankan proyek. Kemudian kalender belajar nasional atau perayaan nasional atau internasional, misalnya tema gaya hidup berkelanjutan dilaksanakan menjelang Hari Bumi, atau tema Bhinneka Tunggal Ika dilaksanakan menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, isu atau topik yang sedang hangat terjadi atau menjadi fokus pembahasan atau prioritas satuan pendidikan. Dalam hal ini, isu atau topik dapat dicari kesesuaian atau keterkaitannya dengan 7 tema yang sudah ditentukan. Kemudian, tema yang belum dilakukan di tahun sebelumnya dan dapat mengulang siklus setelah semua tema sudah dipilih. Untuk memastikan semua tema dapat dijalankan, sangat penting untuk satuan pendidikan memastikan terjadinya pendokumentasian dan pencatatan portofolio proyek dalam skala satuan pendidikan. Tema yang telah dipilih untuk dilakukan selama 1 tahun ajaran ditetapkan oleh satuan pendidikan sebagai bagian dari program tahunan atau prota sesuai bulan pelaksanaan dari setiap tema. Prota ini seyogyanya dikembangkan bersama dengan para pendidik yang terlibat dalam mengembangkan proyek. Ketika satuan pendidikan sudah terbiasa dengan pelaksanaan proyek, peserta didik dapat diundang untuk terlibat dalam penyusunan prota. Selanjutnya, penentuan topik spesifik. Dari tema besar, tim fasilitasi proyek atau dapat juga bersama dengan peserta didik menentukan ruang lingkup isu yang spesifik sebagai proyek. Misalnya pada tema bangunlah jiwa dan raganya, maka pemetaan antar fase dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, fase A, B, dan C untuk jenjang SD. Untuk tema ini, penerapan di SD bukan berbentuk proyek, tapi lebih berfokus pada ekosistem satuan pendidikan yang mendukung kesejahteraan anak. Yang kedua adalah fase D untuk jenjang SMP. Membuat kegiatan-kegiatan dan menyusun kesepakatan antar peserta didik berbasis OSIS untuk kesejahteraan jiwa raga, olahraga, seni, kemanusiaan, agama, dan lain-lain. Fokusnya adalah mengutamakan persamaan sebagai alat pemersatu dalam keadaan konflik atau perdebatan.
Ketiga, fase E atau F untuk jenjang SMA. Koordinasi kegiatan OSIS antar satuan pendidikan dalam bentuk kepanitiaan untuk kampanye dan aksi untuk menjaga kesehatan fisik dan mental remaja di lingkungan satuan pendidikan. Fokusnya adalah mengidentifikasi hal yang menjadi permasalahan bersama, menawarkan titik temu kolaborasi, dan mengidentifikasi pihak terkait untuk penyelesaiannya. Selanjutnya tentang merancang modul proyek. Tim fasilitasi bekerja sama dalam merancang modul proyek dan berdiskusi dalam menentukan elemen dan suplemen profil, alur kegiatan proyek, serta tipe asesmen yang sesuai dengan tujuan dan kegiatan proyek. Nah, modul proyek ini dikembangkan berdasarkan dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Perencanaan ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada pada satuan pendidikan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih Anda masih setia menonton Digital Edu. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info-info berikutnya. Saya mewakili Digital Edu mohon undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.